sebagai kebijakan pada kami mewakili dari teman-temannya Jawa Timur terkait tentang YPMI. Alhamdulillah saya diberi amanat oleh ketua daerah membawai wilayah Sinangan terpilih dari Program seluruh wilayah 1-5. Dan kebetulan di Jawa Timur juga dilibatkan sebagai pengguna di Jawa Tengah DI. Artinya masalah yang ada di lapangan tidak kurang lebihnya sama seperti yang ada di Jawa Timur, dan mungkin kebetulan juga di Surabaya sendiri ada anaknya asuh anak kami yang kita asuh, sehingga terkait Surabaya sendiri alhamdulillah aman karena tingkat kesadarannya lebih daripada yang lain yang belum ada anak asuhnya. Kemudian terkait dengan penggalang dan selanjutnya, mohon nanti kita mungkin bisa diseragamkan bagaimana teknisnya, karena memang menjadi banyak polemik sekali terkait tentang ini. Karena masalah uang itu, kalau kita berbicara uang dengan tidak ada tendensi yang nyata, itu akan membuat pemikiran yang berbeda-beda. Dan ditambah lagi para kegiatan di Korwil masih banyak kegiatan sosial lokalan. Tadi juga sudah diutarakan oleh David, contoh yang sudah diberikan salah satunya bagi sembako dan sebagainya itu masih berjalan dengan baik. Artinya intensitas mereka untuk mengembangkan nama Kadermania di bidang sosial itu masih banyak. Artinya tingkat kesadaran dari YPM memang berkurang, sehingga mereka akan masih bertarung atau bersaing terkait kegiatan sosial yang ada di lokal. Dan monggo selanjutnya bisa, setelah ini kita bisa evaluasi bareng-bareng bagaimana caranya untuk menyeragamkan teknis kedepannya, menyadarkan ke sedulur-sedulur semua untuk berpartisipasi ke YPM, karena semuanya sudah disampaikan ke Om B. Maka dari itu mungkin dari kami cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om John. Tadi dari Jakarta Raya, dari Priangan, dari Jawa Timur, dari Jateng DIY, dan tadi dari Lampung juga sudah kita dengar. Meskipun tadi ketika Lampung bicara mungkin belum rapuh, dan tadi mungkin apa yang dicurhatkan Om Afid itu menjadi sesuatu yang nyata pada sore tadi. Bagaimana perasaannya seorang anak ketika masih kebingungan bagaimana harus beli buku, bagaimana harus membayar SPP. Tadi ada anak asuh di sini dari PMS itu memang rasa rendah dirinya gitu ya, itu masih sangat kental banget. Untuk tersenyum aja takut, apa ya, rasanya sungkan, nggak punya rasa pede blas gitu loh, padahal kon guyu seneng gitu. Itu ternyata untung tadi Muhammad nggak datang, kalau datang nambahin tambahkan ya tadi. Tadi dia nggak berani senyum karena pas dia di kentir depan, pas kita pulang baru berani senyum. Takut kesurupan. Jadi udah ngobrolnya. Jadi itu dari PMC ada dari daerah sudah kita dengar semuanya. Sekarang kita lanjut dulu ke audien yang di Zoom-in Om Felix. Kalau ada yang mau bertanya silakan di online kan, silakan. Oke, kalau memang belum ada yang mau bertanya, kami mau lanjut dulu ya Om. Nanti silakan mengirim pesan. Nanti akan kami baca pesannya. Pertanyaan dari teman-teman apa kira-kira nanti akan kami coba jawab. Oke, monggo. Ya, lanjut dulu. Jadi setelah tadi pandangan dari beberapa daerah masuk, nanti pandangan itu akan kita bahas di pembahasan, bukan di tanggapan ini. Sekarang ini saatnya pembina menanggapi laporan dari pengurus dulu. Monggo, sekarang yang pertama Pak D. Hari, silakan Pak D. Ya, terima kasih. Mohon kalau sekarang saya tanya kepada pengurus, kalau
dilaporkan secara umum, bisa nggak? Saya tanya. Ulangi. Kalau ini dilaporkan secara umum, bisa nggak terbaca? Bisa. Bisa dibaca. Enggak, maksudnya kalau ini dilaporkan secara umum, kondisi di PM sendiri untuk bendara laporannya sudah online. Bisa dikonfirm ke Om Samsudin. Maksudnya gini, Bung Ini gimana? Dari hasil laporan ini bisa laporan ini bisa dibaca Bisa. oleh umum atau Di Zoom itu maksudnya? bukan oleh umum. Kalau misalnya Ini di-share, bisa. di-share ke umum, jangan Bisa. berpikir ke kita. Kalau kita bisa, Ya, Bisa, Tapi bisa dibaca. kalau menurut umum itu gampang nggak dibaca? Gampang. Gampang. Kalau memang yang gampang ini masih susah dibaca, saya yakin setiap Kapolri bisa bantu menjelaskan. Atau ketua daerah mungkin bisa menjelaskan. Tapi mestinya di Kapolri pun, di level Korwil, laporan ini sudah bisa dibaca bahwa pemasukannya sekian, pengeluarannya Atau sekian. gini, Bahasannya nanti bisa. atau enggak? Bentar, Oh, iya. bentar. Ini pertanyaan dari ini ada pertanyaan dari Pak Diari. Kita catat dulu. Sekarang pemahaman sudah jelas. Apakah ini maksud saya tadi masih banyak persepsi? Apakah ini bisa dibaca? Itu saya pikir Bisa dipahami apakah nggak ini laporan? bisa diberikan ke umum? Pemahaman saya seperti itu. Ternyata bahwa apakah laporan ini bisa dibaca itu artinya apakah laporan itu dapat mudah dipahami yang rendah gitu ya? Betul. Kalau saya melihatnya ini pasti bisa. Belum terlalu rumit. Begitu, Pak D. Ini masih global bukan? Ya. Jadi sekarang ini, kalau orang baca seperti ini, itu nilainya yang masuk kan sudah jelas 23.705 Ya. 457. Januari misalnya ya. Dalam tahun ini. Dalam bulan Bulan Januari. Januari. Dalam bulan ini, dalam bulan Januari. Kemudian di situ tertulis plus minus 19.579.600. Itu mana? Oh ya. Sisanya itu yang satu itu mana? Ya, ya. Nah, Kalau kita bisa membaca di bawahnya. dan ini laporan hanya itu aja. Ya. Oke. Artinya kalau bisa ini gak usah diformalin yang plus minusnya. Dan harus detail. Iya. Nggak mungkin nanti dibahas lanjutan aja. Biar Pak D ngomong dulu, silakan. Jelas ya? Ya, paham deh, paham. Mungkin ditambahin kolom pengeluaran aja. Tahan dulu, Pak. tahan dulu. Ini pertanyaannya kita simpen. Hmm. Ya. Nanti kita bahas di masalah pembahasan tentang masalahnya. Ini Jadi, tadi bagian yang kita selesaikan nanti. jelas ya? Paham. Jelas. Lanjut Pak D. Dari plus kali minus. Apa maksud plus minus? Tadi udah dijelasin Pak. Udah nanti. Nah itu saya jelas. Kalau yang namanya plus itu uang masuk, debit kalau tinggal Ya. dari pihak pihak bank, Kredit dong. dari pihak itu pihak bank ini. Kalau dari pihak kita debit, Iya. jelas. Berarti apa? Plus berarti enggak, berarti ini munculnya enggak ada negatif. Jelas. Kalau minus berarti apa? Pemasukan lebih sedikit dari pengeluaran. Berarti kurung nggak? Iya. Kurung atau min pasti. Itu harus jelas juga. Harusnya penjelasan ini Ya, Pak D. jelas ya. Ya. Oke, dari tanggapan ini sudah. Kemudian tadi sudah menyinggung masalah akhir tahun kita harus sudah mencapai 1,4 M. Sedang tadi sudah disampaikan akhir Desember kira-kira 430 ya. Kalau 430 itu belum bisa, bahwa berarti kita hanya sampai Desember 430, Ya. sedangkan target masih jauh. Kalau kita lihat dari pembangunan itu ada tahap 1, ada tahap 2, ada tahap 3.
Kalau dari tahap 1 itu sudah jauh. Tahap 1 pembangunan maksudnya pembangunan sudah. Nah sekarang kalau ingin mencapai 1,4, saya sering mengamati video-video baik dalam negeri maupun luar negeri. Sebagaimana yang tadi disampaikan secara sporadis, itu sebetulnya tadi sudah banyak orang hatinya langsung mel. Itu harus dikenakan kepada orang-orang. Bukan kita mau menunjukkan apa istilahnya yayasan, itu jangan. Jadi harus ditujukan ke video itu. Orang itu benar-benar hatinya tersentuh. Itu utama. Karena saya perhatiin di video itu dalam waktu 1 hari 24 jam, 1 hari semalam 24 jam, itu langsung terkumpul lebih dari target. Berarti apa? Dia lihat videonya itu sampai mereka itu meneteskan air mata. Jadi bagus. Karena saya lihat sendiri video itu yang membuat kita terlalu cepet. Jok, gue dijepit dia nangis. Jadi itu saya. Jadi bukan kita menunjukkan kepada harus dipaksakan, mereka nggak bisa. Jadi itu harus mau sporadis. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tadi saya dengar sudah banyak kata-kata bahwa kita ini kayaknya kalau mau mencapai apa yang kemauan dari masing-masing daerah itu sudahlah, tidak usah gini-gini lagi, tinggal aja kita ubah dengan cara tadi. Upayalah kita menyentuh perasaan mereka, jangan dipaksa. Ya. Itu yang paling utama, jangan dipaksa. Tadi saya kan sempat menyinggung masalah Uwais Al-Qarni. Itu kasih sayang seorang anak kepada ibunya, yang apapun pada dia miskin sekarang, itu membuat hati kita terima. Itu ya contoh-contoh seperti itulah, kita jangan paksakan. Ya, jadi itu aja pesan saya. Jadi saya simpel tapi bisa mengenal pada guru semua. Jangan biasa, biasa. Ya, Udah marah dah, ya. Pak D, jadi atas koreksinya. Jadi bagus, malah ketawa. Atas koreksinya Pak D luar biasa. Saya pikir memang Italim mana ya? Banyak asap. Menghijau. ya udah, tadi kita lanjut ya. Jadi emang betul Pak D, kalau kita bisa tadi ini tentang pelaporan, oke, nanti sebagai catatan bentuk pelaporan juga nanti kita akan revisi. Ya. Jangan seperti ini biar semua orang gampang membacanya, pasti itu. Kemudian untuk masalah ketidakterpaksaan itu, itulah nanti yang akan kita mau bahas dan dipertajam tadi Pak D untuk mencapai ke situ. iya. Sekarang Apa yang mau ya, pertajam? Om Joko mau nambah lagi? Ya, mungkin lebih simpelnya untuk bentuk laporan ini dibalik aja nggak usah dibuka. Ini resume aja, ini bikin resume. Jadi pelaporannya itu yang bawah itu juga biar orang Yang atas resume, yang bawah detailnya. yang bawah itu kita bisa melihat sebenarnya ini baca kalau yang ini. Ya, itu kebutuhan per bulan per korwil selama setahun itu kan. Ini kan baca nih. Baca ini ya. Orang jelas, larinya uang, uang jelas. Nah, mungkin ada satu laporan lagi yang uang masuk, uang keluar itu Nomor awal tuh. dibikin seperti ini, sehingga plus minusnya tadi itu tidak usah ditulis plus minus, tapi Saldonya nambah. penambahan saldo atau Ya. dengan bahasa lain apalah Ya.
apalah itu namanya, sehingga gampang banget dibaca sama orang kalau masukan Januari total 23 terpakai. Nah, 6 rumah berapa? 4 rumah berapa gitu? 6 atau 5 berapa? Sisa 4 rumah 125 itu terpakainya. Terpakainya 4 juta berapa? Sisanya segitu. Jadi satu tambah sekian gitu ya? Orang gampang bacanya. Itu mubah nih. Itu yang dimasukkan. Terus usul di online kan seperti laporan keuangannya PM. Dulu kita ini suruh baca itu malas sekali. Kayak contoh ADRT mereka sudah dikasih laporan lain. Apa namanya seperti ini? Mereka tuh pengennya praktis. Dapat sekian dari mana asalnya? Oh, ternyata dipakai sekian. Itu kondisi kita. Ya, katanya Pak Dewi nggak mengatur. Itu nanti untuk pelaporan nanti akan kita revisi ya, Om. Kita langsung menanggapi ini ya, Ya. karena nanti tidak balik itu lagi. Ya sebenarnya ini nanti jawabannya bisa ada beberapa yang tadi catatan. Iya, masuk ke situ, betul, paham. J. Makanya sekarang saatnya ketum. Tadi jangan tangkap dia ya. Yo ketum lagi. Ketum. Pembina. Boleh salah. Tangkap aku ngomong. Gua Pak Pembina. Jadi dibuat asap. Ayah cok. Ayah kokok. Ayo pokok. Pokok. Silakan lanjut. Wing. Ngaturnya kan. Di sini toh. Lanjut. Ya, jadi laporan Awas, ini kaki dibikin jangan simple. Setiap karena ini Lu berani ya gimana? sifatnya mandatori lah ya, Ya. untuk orang-orang, terutama orang-orang yang pemahaman atau garis keras tadi yang kita maafin, mungkin laporannya juga simpel. Kemudian dibikin beberapa variasi. Mungkin laporan ini, terus juga mungkin laporan yang harian atau apa gitu. Nah, sebetulnya kalau saya sih secara internal, saya membaca itu sudah cukup, tapi perlu dipikirkan bahwa ubah nanti dibantu. Mungkin kurang satu ngobrol juga secara laporan supaya kita menempatkan diri pada orang lain. Ya. Kita menulis itu biasakan untuk bisa dipahami oleh orang lain, jangan dipahami oleh kita. Menurut kita ini gampang, ini baca jelas aja. Itu poinnya. Kemudian saya langsung ke target. Target ini mungkin nanti saya minta tolong dibahas detail dan serius, walaupun cara membahasnya dengan santai. Tadi bilang yang saya sampaikan tadi, target dari Desember itu kalau kita dengan cara seperti ini, kita cuma dapat paras 30 sampai paras 50 lah. Nah itu nanti kita bahas yang keras lah. Mungkin itu dulu kan dari saya. Untuk saya sih ini gampang pribadi ubah sedikit aja. Siap. Oke, cukup. Dari pembina cukup, oke. Sekarang gilirannya pengawas. Monggo, pengawas ada yang ngerawuk, ada 1, 2, 3. Silahkan. Mau dari mulai siapa? Om Felix? Oke. Siap. Jadi kalau dari saya simpel, ini kan Kalau dari saya simpel aja. yang pertama sepanjang perjalanan di YPM ini kan baru kali ini, kalau menurut saya, pandangan saya baru kali ini kita bisa kumpul full team. Ya alhamdulillah pokoknya kita bisa full team juga baik. Nah, dengan adanya sudah struktur yang baru saat ini, tadi di awal kita start jam 4 tadi kita mulai dengan sudah ada struktur yang baru. Kalau dari saya ini harus diperkuat dulu. Itu baru. Artinya diperkuat secara masing-masing ketua satu adalah Om Diri Harum. Terkait Om Diri Harum ini bagaimana?
selanjutnya. Ini udah di luar anggaran atau ini? Hapus, itu anggaran. Tadi itu pandangan biasa ya. Ini pandangan pengawas. Pengawasan. Kalau terkait dengan pemasukan saya ada catatan tersendiri juga nanti kita bersama teman-teman pengawas yang lainnya. Saya lanjut lagi. Lalu ketua dua pemeriksaan terkait dengan informasi dan komunikasi. Tadi Om Joko bilang ini terkait apa ya? Pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi. Lalu Om Iwan ini terkait dengan bidang pembangunan kegiatan khusus detail adalah Om Iwan. Karena itu kita rencanakan bukan hanya di Jogja, bukan hanya Yes. di sini, nanti bisa menyebar ke pulau-pulau lain. Alright. Ini fokusnya di dua. Tim itu. Lalu Pak Pisek yang terkait dengan donasi penggalangan dana. Nah, gambaran dari saya dari 4 ketua bidang ini, inilah yang nanti coba membentuk tim Betul. ke depannya. Silakan nanti di kita setelah sesi ini kita akan coba lebih. Nah, pendalamannya di situ nanti. Ya. Rencananya apa aja sih? Ya. Mau planningnya seperti rencana planningnya seperti apa? Rencana panjangnya seperti apa? Artinya itu akan mempermudah Om Lurah sebagai ketua umum yayasan pada temannya terpilih saat ini ke depan seperti apa? Untuk mengambil langkah-langkah seperti apa? Memberikan report kepada para pembina seperti apa bagaimana? Dan kami sebagai pengawas juga mungkin nanti akan kami bagi. Saya sebagai koordinator pengawas mungkin saya akan membagi. Om Ali ini terkaitannya dengan keuangan. Pak Dirjen itu urusan pembangunan. Nah, kami bagi-bagi semua dengan plotting. Jadi masing-masing pengawas akan punya tanggung jawab Biar terhadap si masing-masing ketua. Lalu saya bangga dan senang banget tadi pas di awal kita mulai Om Joko merubah sebuah nomenklatur yang ini sangat amat mendasar buat kita. Perubahan nomenklatur dari sebuah nama anak asuh menjadi anak pentermania. Tadi ngobrol-ngobrol juga sama om yang lainnya. Dengerin lah. Pengawas loh. Lu kalau gue domelin lu berantem di sini lu. Gini nih, BPM, kita beres. Ini bukan PM yayasan tahu. Mati lu. Kuping mulu orang. Nah, adanya perubahan nomenklatur dari anak asuh menjadi anak pentermania ini menjadi sebuah Anak kita tadi anak kita ya. ya anak pentermania. Malah lebih baik lagi kalau anak pentermania lebih Kental. lebih kental. PM. Anak PM. Terobosan pembina, ketua pembina yang sangat signifikan. Nah, payung. Kincek Bok. ini lanjut lagi yang Om Joko tanyakan bagaimana dengan masalah keuangan. Kalau saya tadi lihat rata-rata 10 juta ke atas dari masing-masing secara keseluruhan. Kita punya daerah itu ada 15 daerah. 15 daerah kita dapat misalkan kalau 19 juta belanjanya. Dari 19 juta kita bagi menjadi 15 daerah. Minimal paling sekian persen, sekian juta lah yang kita peroleh. Nah, lanjut dari masalah angka ini, pengeluaran untuk anak asuh kita sudah dapat. Nominal monthly-nya berapa? Saya rasa ini nanti tadi yang terkait dengan masing-masing ketua bidang ini yang jadi dasarnya. What should we do? Langkah-langkah selanjutnya apa? Saya sedikit mohon maaf pesimis. Tadi di perjalanan dari Jakarta menuju ke sini ngobrol saya Pak Bicep sama Joko, kita ngobrol jalan sama setelah itu tetap didengar juga sama Pak Yodi.
Sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, 4 bulan. Melihat dari dasarnya adalah pemasukan kita 10 juta rata-rata dari 15 daerah dari member kita, murni internal kita, saya pesimis. Tapi saya punya optimis. Kenapa saya punya optimis? Karena sekarang sudah jelas ada ketua-ketua bidangnya yang siap. Nah, sekarang ada satu yang belum. Saya rasa satu orang ini kalau dikatakan mau juga sih, yang belum pakai cukup. Om Eko kira-kira membantu di mana di EPMI? Langsung aja kita tembak itu tunjuk. Gimana Pak? Tunjuk kalau ada minat. Mau dibantu di kan ini sekretaris ada satu. Apakah sekretaris satu, sekretaris dua? Karena cakupannya itu sekarang belum lumayan besar. Ya. Artinya ini dari 4 ketua bidang, sekretaris satu dia membidangi ketua bidang satu, ketua bidang dua. Sekretaris dua membidangi, membantu mengawal ketua bidang 3 dan 4. Luar semakin bina. Pembina apa lagi? Kami juga pengawas juga semakin enak. Member selaku donatur juga semakin pede, semakin percaya bahwa oh ini yakin. Member ada yang mau ngelamar nggak? Nah, dari member ada yang mau lamar. Jadi pengurus. Ini pengurus nih. Om Anis belum minta yang mantap-mantap. Om Anis siapa? Mari. Oh, Support doa. nah, itu mungkin kalau salah saya sebenarnya mumpung ada orang yang kita tembak langsung aja seperti tadi Om Jono menembak langsung Om Faisal, ya kan, Om Afif. Nggak ditembak, saya kasih baju kok. Oh, langsung baju. Iya, nggak pakai tembak-tembakan udah. Sogokan Langsung pakai udah. Oke. Nah, artinya dari situ itu langkah-langkah strategis apa? Dan kami di pengawas punya. Nanti kita bisa sharing ya, Mali, Pak Dery, kita sudah siap. Bantu siap Pak Dery. Kebetulan kemarin kan udah pendahuluan, jadi ini belum rapat kita udah meeting duluan. Nah, kami udah coba mencari sebelum ini kita berjalan ke sini kita mohon maaf silent operation kami unggul. Karena ini langkah sebuah langkah buat kami udah kritisan 4 bulan kita mau bangun apa iya atau ada step-step yang lain nggak kira-kira seperti itu. Lalu lanjut itu masalah keuangan dan pemasukan pasti harus ada metode-metode yang lainnya yang terkait dengan saya mau bertanya dengan tanah pembinaan. Ya itu statusnya sekarang sudah resmi berada di naungan yayasan. Berarti kita sudah punya 2 aset kan? Iya. Korek? Cuman atas namanya, ya. atas namanya masih Mbak Kirno sih, karena untuk memudahkan administrasi waktu itu. Kalau tanah Blitar itu saya nggak bisa ceritain dari awal tanah Blitar. Iya. Artinya apakah itu sudah menjadi aset yayasan atau belum? Tanah itu sudah kita serahkan, sudah kita wakafkan. Jadi masuk kita. apa ya? Inilah saya nggak tahu PM itu, BPMI itu kita dapat tanah 204. Kita mengeluarkan tanah juga 204 juga di Blitar itu. Nah 204 meter itu karena proses balik namanya di luar proses yang ruwet, balik namanya saya perintahkan langsung udah atas nama Mbak Kirno atau Om Sama atau keduanya atau siapapun yang penting cepat setelah bisa segera diserahkan dan itu sudah diwakafkan secara resmi. Itu di sana sudah dihadiri oleh lembaga resmi untuk menerima wakaf. Betul. UAS sudah hadir, atau Mafid sama saya waktu itu, dan itu sudah resmi kita keluarkan. Itu sudah resmi kita serahkan dan sekarang sudah putus, artinya sudah selesai.
Artinya itu bukan aset dari YPM. Bukan. Bukan. Clear berarti ya. Itu asetnya Petermania yang diserahkan Diwakafkan. diserahkan dengan bentuk wakaf ke Yayasan Agung Seto. Ya. Karena ada, kalau kita pernah baca beberapa di sosial media itu masuknya ke YPMI. Ini harus klarifikasi benar-benar. Nanti tugas saya dengan sebagai ketua umum untuk memberikan klarifikasi. Saya berkata seperti ini apa? Karena dengan minim jumlah angka yang kita punya, lalu targetnya juga masih besar. Kalau ditambah dengan operation nanti yang akan kita, ya dalam 5 tahun, 10 tahun baru kita akan mulai di Kaliurang. Ya. Nah, kita sudah selesai. Oke, tadi sudah clear. Kita tinggal pikir satu tangan. Oke, lanjut sekarang. Ini catatan-catatan saya yang terkait dengan Kaliurang. Tadi Pak Ketua Umum mengatakan tinggal pengurusan SHM. Ya. Langkah selanjutnya apa kira-kira? Ini harus nanti dipilih. Ya. Dalam sebuah report kita hasil dari ini kita hari ini langkah-langkah. Nah yang nanti setelah sesi itu kita harus temukan menuju ke SHM itu sulitnya di mana? Apakah pembayaran pajaknya yang belum atau apa? Ya. Kan selama ini abu-abu, tidak ada kejelasan. Artinya kami yang di pengawas maunya sekarang udah harus jelas nih. Step-stepnya apa aja nih? Mungkin sedikit sharing Om Ya. Felix. Sebentar, tahan dulu. Biar dia ngomong dulu aja. Ya, step-stepnya ini harus kita harus jelas langkah-langkahnya supaya jangan. Oke. karena tadi supaya menepis mungkin pesimisnya tadi saya aja mungkin di pengawasan juga pesimis. Ini yang menepisnya supaya kita optimis. Ayo mau gimana nih? Langkahnya seperti apa sih? Beratnya di mana sih? Pembangunan pembuatan si sertifikat SHM itu artinya. Lalu saya ke teman-teman yang menyaksikan di online sama beberapa saudara yang ada saat ini, pertanyaannya simpel, yang belum punya anak Petermania, bukan anak asuh lagi karena kita sudah berubah kapan? Atau mau nunda dulu, cukup yang 13 orang ini kita maksimalkan, mengingat ada pergerakan yang harus kita lakukan. Artinya di sini jenengan sebagai ketua umum nanti beserta dengan aparaturnya kita harus bisa sama-sama membuat langkah-langkah strategi. Seperti apa nih? Mau gimana nih? Kami punya catatannya, pengawas punya catatannya, langkah-langkahnya. Artinya kami juga tidak hanya melemparkan, tapi ayo kita diskusi. Makanya Pak De Heri sama Om Heri juga itu sengaja mau datang kemari itu karena PD Nyun Sewu Om Sam sedang kurang enak badan, lalu Om Rosis juga ada acara lamaran putrinya, mudah-mudahan dilancarkan. Lalu nanti Om Tau karena ini tambahan, saya akan komunikasi nanti kita ya Bang Ali, balik kita akan komunikasi lagi dengan Om Tau dan penambahannya Om Tau ya. Lanjut, saya senang tadi ada kalimat roadshow yang sudah dilaksanakan oleh Pak Ketua Umum. Ayo kita sebenarnya mungkin itu sebagai langkah. Kenapa kita mencoba di Petermania melihat efektivitas roadshow kami dulu ya, yang mencoba ya di Petermania itu efektif banget. Kenapa? Karena kita langsung bisa dapat informasi itu dari bawah, dari akar rumput. Saya punya keyakinan dengan adanya roadshow YPMI itu kita akan mendapatkan donatur-donatur yang lebih kental lagi. Dari saya itu dulu, saya lanjut kasih mic ini ke Bang Ali dulu, dan Pak De Heri. Ya, bubar. Lu giliran gua ngitin dia, lu kagak marahin gua.
wae. Lanjut tadi ngomong. Jangan dengerin anu yang menggonggong. Udah nih. Diawali auzubillah dulu. Beda-beda agama. Oh beda. Ya, ayo diam. Pirang jekol. Oh, malah rame. Ayo lanjut. Silakan Pak Di, monggo Pak Budi silakan. Pembina loh, bisa dipecat gue. Alhamdulillah. Makasih dari waktunya. Siap. Kemarin sebelum berangkat ke sini kita udah namanya besok dan kita udah kumpul bilang tadi kita kumpul di kediaman Bapak Mali yang kebetulan kediaman itu juga mau dijual. Mau diwakafkan. Ya kemarin saya sarankan begitu. Gimana kalau diwakafkan aja Mali untuk biar anak asuh yang di cabang Hiburan, masuk banyak hiburan di wilayah Jakarta. Siapa tahu kayak Tapos. Ya, nggak tahu. Mudah-mudahan besok hilaf dan berubah pikiran tidak jadi dijual, diwakafkan seperti pagi hari untuk jalan ke akhirat ya tadi ya. Amin. Dia nggak jalan karena naik bis. Yaitu untuk tadi perusahaan mengenai penggalangan dana dan sebagainya, kemudian terus pemasukan dan pengeluaran sudah jelas per bulannya kita berapa dengan progres Desember harus dibangun. Ya itu tadi kalau menurut saya ini sekedar yang mungkin jadi dari disampaikan kembali, kira-kira bisa nggak? Ini yang pertanyaan kepada ketua yayasan, kira-kira bisa nggak? Pak jawab nanti aja Pak, dilanjut aja. Ya siap. Itu yang pertama. Maksudnya Ya. bisa apa? Luas ini Enaknya timbal balik kayaknya sih. Jadi dibahas satu-satu. enggak apa-apa biar sudah dari kami sini. Kan sudah di note. Itu yang pertama. Terus apa yang kita dapat dan apa yang harus kita lakukan. Itu yang pertama. Yang keduanya mengenai nama udah berubah. Ya. Menteri asuh. Bukan anak asuh lagi, dia anak Bentermania. yang bisa garis bawah di dalamnya ada Bentermania. Anaknya member maksudnya. Betul. Itu yang sama. Ya, lanjut. Ya. Itu kita akan lebih besar lagi. Kenapa? Dan nanti ke depannya anak Bentermania, tapi di dalamnya anak orang. Itu akan menimbulkan image yang berbeda lagi, apalagi image yang orang-orang yang istilahnya jalan pikirannya agak jorok sedikit ya Pak Diari ya. Ya. Radikal. Nah itu dia seperti yang kejadian di Jawa Timur. Kemudian yang ketiganya Maksudnya anak orang itu apa gimana? Setan. Anak Bentermania terdalamnya ada orang-orang. ya, jangan sampai ada anak setan itu masuk ke dalam gitu. Nah, karena yang lain saya tahan dulu, Om pembina jangan komentar dulu biarkan. Jadi pertanyaannya masih belum. Aku udah paham. Nanti jelaskan setelah pembahasan. Lanjut dulu. Monggo. Korek. Mungkin saya jelaskan sekalian dengan mana. Yo wes. Waktu ngomong. Mumpung saya masih bisa pegang. Ya lanjut deh, mau deh. Yang saya maksud di sini kan di antara sebelum kita ada yang yatim ditinggal oleh bapaknya dan itu anaknya jelas-jelas anaknya member Bentermania. Ya. Ya kan? Sedangkan nama kita udah berubah, anak Bentermania. Nanti. Biarkan yang lain ngobrol dulu, nanti masih dulu baik. Cukup mobilnya? Ini hosak kan? Itu Ya lanjut. Monggo ya, lain. Oh oke, ayo monggo. Itu anaknya, dan yang Karena anak ya. anak yang ada di dalam Ya. yayasan itu. Terus yang berapa? Keempat ya? Yang keempatnya mengenai proses penggalangan dana. Nah, Dengan melihat perkembangan
pemasukan dana untuk yayasan selama ini yang ya nggak jelas semua. Apakah tidak mungkin ambil JSA atau apa luar? Sangat mungkin. Itu nanti masuk ke penajaman. Ya, Iya, betul. yang saya maksudkan itu selama ini kan Evaluasi ya. dari yang sebelumnya itu kan terlalu ketat. Benar. Bulan Pak. Ya, masuk. Tapi itu ambil kendel ambil amis atau nyumbang akan cakap. Kagak tarik. Ya tahan. Timbangnya cuma tahan duitnya. Mana ya tuh kayak itu. Oh, ya sini aja deh. Betul nggak Om? Betul. Saya tanya kebenaran, saya tidak tahu. Bukan itu. Wah, kawan. Pengawas gak paham. Jenggote sampean cukur sih. Tahu ya? Apa? Pokoknya iya ya. Serius deh. Aku lagi kelik Pak di sana oleh. Terus Mulai pembangunan itu tadi saya. ya. Kalau kita jangan memaksakan berdiri di atas kaki sendiri. Sekali-kali diri kaki tidak punya orang banyak kan nggak apa-apa. Pokoknya jangan keinjak aja. Nangis lagi. Kalau dirasa kita itu tidak mampu, kita kan nggak ada kemungkinan kan. Dari siapa tahu yang lain atau siapapun itu yang mau bikin jalan ke akhirat. Yang sama di sini kan di luar BN. Siapa tahu malah mancing. Sahabat apa? Orang-orang aja mau ikut cawe-cawe apa orangnya? Buat keinjak. Coba pancing apa? Coba Dewi. Dulu aku mesti. Oh, kepancing kan? Aku tak ngantus. Ya lanjut deh. Udah. Tak Sido ngomong. tak telepati. Gua yang salah, gue serius salah. Bingung Mas. Hei, itu rapat pejabatnya dari PMI. Lah iya. Tapi nuansanya Jangan sampai nanti pembina dipecat sama pengawas kan. Ini papinya taek. Sing malah iki dewek iki lho sing taek terus kita. Jadi ini kan nuansanya dinamikanya kalau JPM rapat gitu loh. Jadi suasananya tekan-tekan serius. Cuman ini karena selama ini kita nggak pernah dari Pak Depender itu ngomong serius. Jadi ini pembinanya ketawa gitu loh. Makanya ya kita maklum. Tapi ini sangat bagus malam ini. Pak Depender berbicara sangat luar biasa. Alhamdulillah ya Allah. Sangat serius. Jadi mohon kita kembali serius lagi. Silakan fokus lagi. Jangan jawab kalau tak lempar. Malah pamer. Oke, ini mesti tenang, malah OT. Lanjut, yuk. Terus yang kelima menang di sini. Udah sih, Bu. Ini loh. Iya marahin gue. Kenyataannya kok. Pak Bran. Lanjut presiden si Banter dulu dong. Biar nggak dengeran kalau dia komen pas panggung tadi. Tapi kan aku denger. Pakai morse. Terus yang Ya, lima. lanjutin, terima kasih. Lima aku lali. Udah. Tak telepati mana? Yang kelima, udah kan? Udah sekarang kamu. Yang mau kamu ya proses. Aku ngeluarin. Tinggal aja. Yang kelima, ya ini sedikit gambaran aja kalau yang saya sampaikan kemarin sudah saya sampaikan. Apakah bangun itu syarat mutlak? Syarat mutlak yang budak ya gitu. Jangan sampai ditutup karo mic. Apa? Kira apa? Asu. Dikok. Kira ngomong. Ini online loh. Disaksikan kalau Orang kan bisa tahu mana yang serius mana yang celelek. Oh, iya. Iya. Siap. Ini lo nggak denger, itu dibilang. Nah ya. Pembina budak ngapa? Apa teh? Jadi saya tanya Pak Ketua, apakah mungkin untuk pembangunan itu dilaksanakan? Kemudian
nanti akan timbulkan. Kalau nggak mungkin bangun, terus apa yang harus dilakukan dengan keterbatasan dana? Itu lagi. Yang paling tanah dijual beli. Terus yang kedua masalah legalitas sampai sekarang balik nama BPN. Tapi yang katakan Udah. Minta tolong BPN akan dari atas bikin selesai. saya tanya udah kelar apa belum? Udah. Mana? Udah tunggu. Ya. Dan proses terakhir sudah saya sampaikan, terakhir BPN itu butuh surat kuasa dari ketua Najir. Tapi kan udah dibuatin. Sudah dibuatin. Jadi sekarang sudah proses, kita tinggal nunggu dari BPN-nya. BPN mau mengeluarkan kapan? Itu Om Bayu kita belum tahu ya, Om Bayu sih belum tahu ya. Udah tadi aku balik lagi. Balik mana? Balik pulang kan kena asap. Bayu Haji yo. Dan di atas. Jadi pokoknya seperti itu. Iya. Kita mungkin Om Manto atau saya bisa minta tolong Om Bayu dihadirkan ya. Nanti kalau jelasnya seperti itu, tapi jelas. Terakhir informasinya itu. Hadirkan. Terakhir itu informasinya dari Om Bayu. Kita tinggal nunggu BPN-nya. Kalau sekiranya Nun Sewu, kita banyak ngomong ya. Artinya saya sering kali dengar dari member banyak ngomong Jakarta itu hanya orang-orang besar semua, orang-orang pintar semua, orang punya pengaruh. Ngomong, diam. Jadi saya hanya ngomong, kenapa hanya sebatas ngurus? Kok gak mari-mari? Itu kok gak mari-mari? Saya ngomong, banyak orang pintar, banyak orang punya pengaruh, tapi nggak mau repot. Itu ya. Jadi makanya ini proses terakhir sudah ada di tangan BPN untuk balik nama. Udah ada jawaban dari BPN sampai kira-kira berapa bulan, berapa tahun, apa berapa? Nggak bisa dipastikan. Makanya kalau kita punya saudara kita bisa mempunyai akses ke BPN, Dia bisa. mungkin menengok. Bagi informasi. Ini tuh informasi. Jadi inilah proses terakhir. Surat yang dibutuhkan terakhir dari BPN itu adalah surat kuasa dari Ketua Najir. Sudah ada. Sudah selesai, sudah masuk ke BPN. Nah sekarang posisinya itu notaris kita pun tinggal nunggu kapan BPN mengeluarkan. Seperti itu. Informasi terakhirnya nanti mudah-mudahan Om Bayu bisa turun secara lebih lagi nanti sampaikan pas di penajaman. Selesai ya jawabannya. Ya. Lagi jawaban itu. Ya belum benar kan sudah diberikan. Iya. Sampai detik ini ada penangannya belum ke BPN? Sampai kapan kira-kira keluar ada belum? Jadi saya ngomong lagi lah. Kalau pertanyaannya dari pengurus, kita nggak pernah langsung ke BPN. Saya nanyanya ke notaris, karena kita sudah sepakat kepengurusan ini diurus lewat notaris meskipun dengan free, nol biaya. Itu, jadi kita nama komunikasinya dengan notaris. Clear ya? Clear. Nah, ngomong. Bukan, gini. Kalau soal pengamatan notaris itu nanti kalian dicek kelengkapannya dari pajak apa segala macam harus dulu. Oh beres deh, Sudah, lengkap. lengkap. Terakhir info tadi seperti saya ngomong bola Bali. Iya. Tinggal nunggu surat kuasa dari Ketua Najir. Sabar Raden. Surat kuasanya kan belum sekarang belum. Sudah dimasukkan ke BPN. Ada nomor kontaknya BPN Jogja nggak? Ya cek kalau nunggu tak tengok lari sih, gampang wes. Itu kan gampang. Bagian ini nanti yang ngurusin siapa? Siap. Lanjut, yang lain. Besok pagi siapa? Iya, siap. Asal ada di meja saya. Lanjut deh, lanjut. Yes. Yes. Dulu sini. Coba di aku. Ayo, bisa nak serius sih, emosi ya. Iki membantu dari BPN turun nih. Makanya gue tunggu besok pagi sebelum jam ada di meja. Bulan meja mati kan. Lanjut, lanjut. Jam 10. Waktu pada sesuatu lagi. Gara-gara ngemeng mulu sih. Kamu kan balik. Surupan deh itu. Ya, sudah. Legalitas sudah. Penggalangan dana, CSR mau sudah. Apa nih?
Saya lupa. Struktur bangunan Saya buka KPR sih. Kalau struktur bangunan ya aman. pertama jangan bilang aman. Ya. Struktur bangunan itu harus seperti itu. Terus lanjut. Kalau struktur bangunan nggak jelas. Ya. Kalau duitnya ada nih mau bangun Ya. apa masih ada, masih bisa. Ya jadi masalah kan duitnya nggak ada, belum cukup. Kita ya sama. Lu nggak bersitung? Untung gue masih bisa serius. Ya, Pak Tunggu deh. Nah, aku nangkapnya di WA tuh. Balik. Nah, tapi aku tadi lah. Dibacain sampai ya kok. Aku udah tak WA kalau lu. Tapi HP ku mati deh, aku aku tuh yo. Buka lurah diwaca, wis. Nah, kan terakhir. Oh yang lainnya lupa bisa disusul. Ya, Yang terakhir kita punya yayasan, ya kan yayasan penyelenggaraan. Jadi bebannya ketua, ataupun siapa ketuanya nanti Ya. pembina tinggal aja, macam-macam cat. Lanjut fokus ya, fokus. Kita tuh punya gambaran, kita punya yayasan yang bisa menghidupi yayasan itu sendiri. Makanya yayasan yang punya penghasilan sendiri. Jadi kalau kita perlu untuk anak Petermania yang perlu dana berapa ya nggak usah cek itu nggak usah. Tapi dari itu kan kalau yayasan itu punya penghasilan, punya income sendiri, kan lebih enak. Ya, Nah itu kalau ke depannya nanti kan bisa lanjut. siap. Tapi untuk sekarang ini kan sertifikat aja belum keluar, apa yang harus dilakukan masih belum, masih abu-abu di gambaran ke depan. Terus yang keenam, Ada kok. Tadi mau terakhir. Aduh, cepirit gua. udah gantian ngomongnya, kamu malu. Yes. Yang ke-6, ke-7. Ya lanjut, Alex, monggo lanjut.